7Hz back in action. Kali ini datang dari hybrid config budget inner monitor mereka. Apakah mampu bersaing di pasar inner monitor yang berdarah-darah ini? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikin bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu portable ataupun desktop audio. Siapa sih yang nggak kenal nama 7Hz? Nama 7Hz sendiri melambung tinggi berkat pelanar pertama mereka, yaitu 7Hz Timeless yang legendaris banget dan membuka gerbang yang luas pada pasar pelanar inner monitor game. Namun kali ini kita akan membahas inner monitor terbaru dari 7Hz yang menggunakan konfigurasi non-planar. Yang menggunakan konfigurasi yang unik, yaitu satu dynamic driver dan satu balance armature per side, jadi hybrid configuration. Dan juga menggunakan kabel yang tentu saja sudah detachable dual pin 0,78 mm yang bisa dikatakan universal sehingga kalian memudahkan untuk mengganti-ganti kabel yang kalian punya. Selain itu juga kabelnya merupakan kabel SPC OCC. Dengan impedance 30 ohm dan sensitivitas 109 dB. Selain itu juga 7Hz Sonus ini menghadirkan 3 pilihan warna yang bisa kalian pilih, merah, hitam, dan juga silver yang akan kita review ini. Dan kita mau thanks berat untuk Linsol yang menjadi sponsor video review kali ini, dan link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari inner monitor satu ini, packaging dari inner monitor satu ini pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dimana packagingnya ini cukup menarik secara kelengkapan karena dia memberikan banyak sekali air-tips dan spare filter. Itu hal kecil yang seharusnya dipikirkan oleh semua produsen inner monitor sih. Serta diberikan juga leather softpot seperti ini, walaupun ini bukan leather asli saya rasa, ini pleather, tapi it's nice to have dan membuat inner monitornya aman dari baret-baret saat dimasukkan ke dalam tas. Sensasi unboxingnya pun cukup oke untuk kelas under 1 jutaan, dan secara umum kami berikan skor A- untuk packaging inner monitor satu ini. Ini adalah salah satu packaging yang bersaing di kelas harganya. Selanjutnya kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, build sendiri dari inner monitor satu ini dia berbahan resin transparan yang nggak full fill. Jadi bisa terlihat ada rongga di sini. Kalian bisa lihat ada rongga yang cukup banyak di dalam housingnya. Dan terdapat 2 fan hole, satu di sini dan satu lagi di dekatnya. Jadi ada 2 fan hole di inner monitor satu ini. Kalau kita berbicara soal nozzle-nya ini memiliki bahan yang sama dengan housingnya, yaitu resin transparan. Nozzle-nya ini cukup besar, mungkin sekitar 4,5 mm ke atas, dan sudah ada filternya yang berbentuk unik seperti ini. Kalian bisa lihat bentuknya seperti bunga. Kalian bisa lihat bentuk dari filternya unik dan berwarna gold gitu. Untuk nozzle sendiri memang tidak terlalu panjang, ini tergolong cukup pendek bahkan, dan sudah ada lipsnya juga. Kalau kita ke bagian faceplate-nya ini memiliki bahan yang berbeda dari housingnya, yaitu bahannya ini metal dengan desain yang simple aja. Dia lebih bermain ke tekstur yang sedikit bergelombang. Kalian bisa lihat di sini agak bergelombang pada saat terkena cahaya, juga ada berbeda gelap terangnya, dan juga ada garis tegas di bagian ujung-ujungnya gini. Jadi garis tegas turun ke bawah ini, dan juga embossan logo 7Hz. Dari faceplate-nya inner monitor satu ini memberikan kesan yang lebih rigid, lebih kokoh untuk inner monitor satu ini. Berbicara soal kabelnya, dia memiliki kabel dual pin 0,78 mm dengan air hook yang sudah preform juga seperti ini. Kabelnya ini bukan kabel yang membulat tapi yang pipih. Jadi itu perlu kalian perhatikan juga karena berbeda. Jadi memang agak memanjang dia, pipih gitu. Dengan bahan SPC OCC berwarna silver seperti ini. Kalau kita turun ke bagian lebih bawahnya lagi, ada chin slider plastik dan splitter juga plastik, tapi ada semacam logo 7Hz seperti ini. Bagian bawahnya lagi ini 4 wires yang flat sejajar gini, yang pipih juga. Dan cukup lentur di sini kabelnya, tidak mudah kusut juga, very nice. Dengan jack straight plug 3,5 mm. Kalian bisa lihat di sini jacknya dual tone juga. Di sini yang gelap, bukan yang gelap, yang tidak terlihat, yang bukan transparan. Di sini yang transparan. Jadi very nice build dari, ya mungkin estetik sih, lebih ke estetik untuk jacknya. Untuk buildnya kami berikan skor B+. Ini adalah inner monitor dengan desain yang menurut saya keren banget, walaupun secara build cukup decent menurut saya.
Selain kita bahas fitting dari in-ear monitor satu ini. Fitting tentu saja tidak terlepas dari bentuk housing. Bentuk housing in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan agak tebal dikit ya untuk hybrid configuration yang 1DD dan 1BA. Kalau secara ukuran sendiri bisa dikategorikan sedang untuk housingnya ini. Memang agak sedikit lebih tebal aja, walaupun sedang agak sedikit terlalu tebal untuk 1DD dan 1BA. Dan secara umum ini cukup ergonomis, tidak ada sudut-sudut tajam sama sekali di housingnya, walaupun ada sedikit fin yang menonjol di bagian atasnya. Untuk bobot sendiri, housing dan kabelnya tidak tergolong berat sama sekali, jadi tidak mengganggu saat pemakaian. Selanjutnya untuk pemakaiannya adalah over-ear, regular fit seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan size M-nya. Untuk kekedapan dan grip dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan oke, tapi kalau digoyang-goyang gini, air hook-nya ini gampang keluar dari telinga gitu, jadi gampang keluar, jadi nggak, ya kurang gimana ya, kurang menekan ke bawah gitu, jadi kayak kalau digoyang-goyang gini dia udah kayak agak longgar, lepas dikit gitu. Jadi itu aja sih mungkin nitpicking dari air hook-nya yang kurang lengket di kuping. Untuk fittingnya sendiri menurut saya ini fitting yang cukup versatile untuk semua jenis telinga dan tentu saja tidak akan terlalu bermasalah walaupun telinga kalian kecil sekalipun. Dan untuk skenario telinga saya sendiri tidak ada masalah yang berarti, so far sih nyaman-nyaman saja. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari Zonus ini. Setelah kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini, arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan arah suara yang netral, agak sedikit mengarah U-shape dikit, lebih main ke arah sub bass dan juga treble regionnya. In-ear monitor satu ini pun tidak terlalu berat untuk di drive menggunakan smartphone pun saya rasa mungkin oke lah, tapi mungkin lebih proper kalau menggunakan dongle sih. Selain itu juga kalau kalian mau tahu selera saya adalah neutral warm. Jadi saya suka in-ear monitor yang neutral warm. Contohnya apa? Mungkin kalian sering bertanya-tanya, contoh in-ear monitornya itu apa sih bro? Aurelius Striley bro. Oke, the moment of truth, how about the sound? Bagaimana suaranya itu yang paling penting tentu saja. Untuk bagian bassnya, in-ear monitor satu ini memiliki bass yang cukupan dengan tekstur DD yang cukup baik disajikan di in-ear monitor satu ini. Impact-nya ini cukup decent dengan punch yang cukup dalam di in-ear monitor satu ini. Somehow, rumble-nya pun terasa di sini getar-getar cantiknya. Untuk speednya di sini cukup asik, di bawah double pedalan masih bisa ngikutin. Secara kuantitas memang lebih main ke area sub bass dengan decent amount of bass, jadi nggak sampai yang kering banget suaranya. Kalau kualitasnya sendiri menurut saya cukup rapi, cepat dan bersih. Memang belum sampai ranah bassset atau EDM masteries gitu, belum, tapi untuk genre umum harusnya sih oke-oke banget aja in-ear monitor satu ini. Untuk bagian mid-nya in-ear monitor satu ini pas, tanpa bumbu yang aneh-aneh dan terkesan sedikit cold sounding, sedikit sih cold soundingnya. Male vokalnya ini bodinya kurang tebal dikit dengan dinamika yang nice banget. Artikulasinya jelas dan emosinya pun cukup oke di in-ear monitor satu ini. Presentasi male vokalnya ini bersih, tanpa bumbu yang aneh-aneh dan sedikit cold sounding aja. Untuk female vokalnya clear dengan body yang pas. Artikulasinya juga oke banget dengan emosi yang terjaga di in-ear monitor satu ini. Namun ada sedikit reverb yang mengganggu dan membuat suaranya sedikit kurang fokus di female vokalnya. Selebihnya sih fine-fine aja, bersih, dan female vokalnya ini lebih forward dibandingkan male vokalnya. Female vokalnya pun masih tergolong cukup aman dari yang namanya shouty. Selain itu presentasi instrumennya cukup blending dengan baik, tidak overly forward dan sedikit tipis somehow. Untuk treble-nya ini juga jadi salah satu yang menarik di in-ear monitor satu ini selain mid section-nya. Dengan kesan string yang terasa dan bite-nya yang pas, tapi tetap terkontrol dan jauh dari kata harsh in-ear monitor satu ini. Emang sedikit rasa metallic timbre-nya di bagian high-nya ini, tapi masih acceptable menurut saya. Untuk ekstensinya B aja dengan abrasion yang cukup oke di in-ear monitor satu ini. Selain itu untuk sibilance-nya borderline sih, jadi ya masih oke lah. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Zonus ini kami berikan skor B+. Pretty good tonal in-ear monitor Zonus. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang netral, tidak banyak bumbu aneh-aneh dan sedikit raw atau mentah sedikit. Ya mungkin gimana ya gambarinnya ya, mungkin agak sulit ya mendeskripsikan mentah itu seperti apa ya. Mungkin kurang smooth, mungkin gampangnya gitu sih.
Untuk timbernya sendiri saya tidak ada masalah yang terlalu berarti, cuma sedikit nitpicking aja di mid high to treble-nya, mungkin itu dihandle oleh Barnes armaturnya dan itu terasa sedikit metalik untuk timbernya. Untuk soundstage-nya sendiri secara wide cukup lebar, depth-nya ini dapat banget, walaupun tingginya ya average lah, oke lah. Dan simply in-ear monitor di angka segini ya menurut saya ini soundstage-nya megah banget dan 3D banget. Sayang aja kurang tingginya dikit. Kalau tingginya di boosting dikit, tambah holographic lagi, sudah wow banget soundstage in-ear monitor satu ini. Untuk detailnya juga bagus di in-ear monitor satu ini. Mikro-mikro detailnya dapat dihasilkan dan disajikan dengan sangat baik. Untuk clarity-nya sendiri dari in-ear monitor satu ini bersih, bebas ketombe. Jadi kayak iklan-iklan shampoo lah ya. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini oke banget. Dapat memisahkan instrumen dengan instrumen lain, didukung dengan transient yang cepat. Selain itu imagingnya juga ada, dan sensasinya ini kalian duduk di middle row, jadi tidak sampai yang back row ataupun front row banget. Dengan positioning yang menurut saya juga cukup pretty nice. Dan secara umum teknikalitas dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor A-. Ini adalah salah satu in-ear monitor under 1 jutaan yang memiliki teknikalitas yang cukup nice. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini mungkin in-ear monitor ini tidak cocok untuk kalian yang memang cari in-ear monitor dengan suara warm ataupun dark, nyantai. In-ear monitor satu ini bukan untuk kalian. Untuk pro-nya dari in-ear monitor satu ini, dia memiliki fondasi suara, tonal dan teknis yang menurut saya mateng banget. Untuk pro-nya yang kedua yaitu packaging-nya ini lengkap banget. In-ear monitor under 1 jutaan tidak banyak memberikan packaging yang lengkap sih. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini di under 1 jutaan kami berikan skor A- dan masuk pada kategori good value. Kalau kalian memang cocok dengan suaranya yang tadi saya gambarkan, in-ear monitor satu ini patut kalian consider sih. Cukup no-brainer untuk kalian yang cocok dengan tonalnya. Kesimpulan, Sonus ini membuat posisi 7Hz semakin solid dan mantap. Kualitas berbicara dari apa yang didengarkan, bukan dari apa yang dikoar-koarkan dan dimarketingkan. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai 7Hz Sonus ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar 7Hz Sonus ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.